Pernah ngerasa nggak sih kalau masuk usia 20-an itu ternyata jauh lebih berat dari yang kita bayangin? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Periode yang katanya dewasa awal ini ternyata bawa beban dan kebingungan yang nggak pernah kita siapin sebelumnya. Nah, ini nih, pertanyaan yang kayaknya sering banget ya muncul di kepala kita. Kenapa sih transisi yang harusnya seru ini malah terasa penuh tekanan? Yuk kita coba bedah bareng-bareng jawabannya. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita akan lihat bentrokan besar antara mimpi-mimpi yang kita punya dengan kenyataan hidup sebagai orang dewasa yang, ya, gitu deh. Coba inget-inget deh, waktu kecil kita pasti mikir sukses itu jalannya lurus-lurus aja. Lulus sekolah, dapat kerjaan keren, terus hidup bahagia. Gampang kan? Tapi begitu dijalanin, ternyata realita dewasa itu lebih mirip labirin yang rumit. Penuh tekanan dari mana-mana, dan ujung-ujungnya kita jadi sering banget merasa tersesat. Sekarang yuk kita coba bedah lebih dalam lagi, kenapa sih rasanya bisa seberat ini? Jawabannya tuh seringkali ada di tekanan-tekanan yang nggak kelihatan, tapi terus-terusan nindih kita tiap hari. Nah, ini yang bisa kita sebut papan skor sosial. Sadar nggak sadar, kita tuh kayak lagi lomba lari tapi nggak ada yang ngasih tahu garis finishnya di mana. Kita lihat teman-teman udah pada lulus, dapat kerjaan oke, ada yang mau nikah, atau sekedar lihat postingan mereka yang kelihatannya bahagia banget di sosmed. Dan kita langsung rasa ketinggalan. Dan quote ini, wah ngena banget sih. Bener-bener ngegambarin gimana perasaan kita pas lagi ngebandingin diri sama orang lain. Rasa tertinggal ini bener-bener bisa bikin kita jadi ragu sama semua keputusan yang udah kita ambil. Masalahnya lagi nih, ada satu hal yang bikin kita makin cemas. Kita tuh nggak bener-bener disiapin buat ujian kehidupan yang sesungguhnya. Ada jurang yang dalam banget antara apa yang kita pelajari di sekolah sama apa yang kita hadapi di dunia nyata. Jadi, poin pentingnya tuh di sini. Sistem pendidikan kita ngelatih kita buat dapat jawaban yang benar, biar lulus ujian dengan nilai bagus. Tapi, gimana caranya bangkit pas kita gagal? Gimana caranya ngadepin rasa kecewa? Nah, pelajaran itu yang harus kita cari sendiri di luar kelas. Nah, ini bagian yang paling seru. Gimana kalau kita coba ubah cara kita mandang kegagalan? Gagal itu bukan akhir dari dunia, sama sekali bukan. Justru, gagal itu bukti kalau kamu lagi nyoba. Kamu berani ambil risiko. Itu tanda kalau kamu lagi ada dalam proses untuk jadi lebih baik. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih, titik baliknya. Mari kita lihat semua perjuangan ini dari sudut pandang yang baru, yang jauh lebih bikin kita semangat. Coba deh kita renungin pertanyaan ini bareng-bareng. Gimana kalau semua rasa bingung, semua kesalahan, semua lelah yang kamu rasain sekarang itu bukan tanda kamu gagal? Gimana kalau itu semua justru tanda kalau kamu lagi ngebangun sesuatu yang besar? Nah, inilah konsep intinya yang kita sebut fase fondasi. Coba bayangin kayak lagi ngebangun gedung. Bagian paling penting itu kan fondasinya ya kan, yang dikerjain di bawah tanah. Prosesnya kotor, berantakan, nggak ada yang bisa lihat, dan jelas nggak bisa dipamerin. Tapi tanpa fondasi itu, nggak akan ada bangunan yang bisa berdiri kokoh. Proses ngebangun fondasi ini bisa kita pecah jadi 3 tahap. Pertama, menggali. Ini fasenya kita jujur sama diri sendiri, ngadepin kenyataan. Kedua, memasang kerangka, di mana kita mulai nyoba hal-hal baru, bikin kesalahan, dan cari jalan kita sendiri. Dan yang ketiga, mengecor beton. Ini saatnya kita ngebangun kebiasaan, skill, dan hubungan yang bakal jadi penopang kita di masa depan. Dan satu hal yang perlu banget kita ingat soal kerjaan fondasi ini, ya sifatnya emang gitu, gak kelihatan sama orang lain, gak bisa dipamerin di Instagram. Prosesnya capek dan rasanya lama banget. Tapi percaya deh, tanpa semua kerja keras yang gak kelihatan ini, kekuatan sejati itu mustahil didapat. Oke, kita masuk ke pesan terakhir, dan ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Ini tentang berbaik hati sama diri sendiri dan tentang gimana caranya bertahan. Coba deh, rasain dulu kalimat ini baik-baik. Lelah itu wajar. Merasa capek pas lagi berjuang itu bukan tanda kelemahan, itu respons yang paling manusiawi. Dan ini dia perubahan cara pandang yang paling penting. Tiap kali kamu merasa lelah, coba ingatin diri sendiri. Aku capek bukan karena aku payah, tapi karena aku lagi kerja keras ngebangun fondasi masa depanku. Nah, ini dia kuncinya. Ada beda besar antara istirahat sebentar buat ngumpulin tenaga sama nyerah total. Anggap aja ini lari maraton, bukan lari sprint. Kemampuan kita buat istirahat di saat yang tepat, itulah yang bakal nentuin kita bisa sampai garis finish atau enggak.
Sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan buat direnungin. Fondasi apa yang lagi kamu bangun sekarang? Entah itu fondasi karir, hubungan, atau fondasi buat kenal diri sendiri lebih baik. Sadari bahwa semua kerja kerasmu yang gak kelihatan saat ini lagi ngebentuk sesuatu yang luar biasa kuat buat masa depanmu. Jadi, teruslah membangun.